Di satu sisi ada gedung pencakar langit super mewah, di sebelahnya persis ada pemukiman super padat. Terus ada sungai yang dianggap suci banget, tapi isinya racun. Nah, inilah India, negeri yang penuh diksi yang kadang bikin kita geleng-geleng kepala. Yuk kita bedah bareng-bareng potret India modern yang super kompleks ini. Oke, mungkin ini kedengerannya agak nyelekit ya, tapi ini stereotip yang nempel banget. Emang bener India itu negara terkotor di dunia. Daripada nebak-nebak, mending kita jujur aja deh, lihat datanya langsung. 2 juta. Angka ini, wah, aduh bener-bener bikin nyesek. Tiap tahun, ada sekitar 2 juta bayi di India yang meninggal cuma gara-gara polusi udara. Gila kan? Penyebabnya? Ada 140 juta orang di sana yang tiap hari napas di udara yang polusinya 10 kali lipat lebih bahaya dari batas aman WHO. Coba bayangin, bukan 2 atau 3, tapi 10 kali lipat. Dan masalahnya tuh nggak cuma di udara. Pindah ke air, kondisinya sama-sama kritis. 80% air sungai di seluruh India itu udah tercemar parah. Udah nggak layak minum sama sekali. Padahal ya jutaan orang hidupnya bergantung dari sungai-sungai itu. Nah, kalau kita lihat di jalanannya, pemandangannya kayak nguatin stereotip tadi. Sampah di mana-mana, orang buang air sembarangan, terus ada sapi santai jalan-jalan di tengah kota. Pemerintah udah coba bangun toilet umum, tapi seringnya ya gitu deh, nggak kepake atau malah disalahgunain. Oke, sampai sini gambaran India kelihatannya surem banget ya. Nah, sekarang pegangan. Soalnya, kita bakal puter balik ceritanya 180 derajat. Siap-siap kaget ya, karena sisi lain dari India ini, wah, luar biasa. Percaya nggak percaya, India itu ekonomi terbesar kelima di dunia. Kelima loh, ini bukan main-main, ini raksasa ekonomi global. Pertanyaannya kan jadi gini, gimana ceritanya negara yang punya masalah sanitasi kayak yang kita lihat tadi bisa jadi sekaya ini? Kekayaannya juga bukan cuma soal angka nasional doang, coba lihat perbandingan ini. India itu punya jumlah miliarder paling banyak ketiga di dunia, ada 168 orang. Bandingin sama Indonesia, kita punya 29, jauh banget kan bedanya? Contoh paling gokilnya, lihat aja Mukesh Ambani. Rumahnya itu gedung pencakar langit pribadi 27 lantai. Dan dia bisa loh bayar Rihanna, kabarnya sih, lebih dari 100 juta dolar cuma buat nyanyi semalam. Itu triliunan rupiah. Kekayaan yang gak masuk akal ini ada di negara yang sama, di mana jutaan orang lainnya hidup miskin banget. Nah, ini dia nih, inti teka-teki India. Kok bisa? Di satu sisi, ekonominya nomor 5 terbesar di dunia. Tapi, begitu dihitung pendapatan rata-rata per orangnya, peringkatnya langsung anjlok ke 139. Jomplang banget kan? Ini dia kontradiksi terbesarnya. Jadi, kemana perginya semua duit itu? Kenapa nggak semua orang ngerasain? Nah, buat nemuin jawabannya, kita harus mundur jauh ke belakang, ngeliat warisan sistem sosial kuno yang bayangannya masih ada banget sampai sekarang. Namanya sistem kasta. Gampangnya gini, bayangin ada tangga sosial yang super kaku. Kamu lahir di anak tangga tertentu, dan posisi itu nentuin segalanya. Pekerjaan kamu, di mana kamu boleh tinggal, sampai jodoh kamu. Gak bisa pindah. Nah, itulah sistem kasta. Dan sistem ini tuh udah ada ribuan tahun loh. Awalnya simple, cuma ada kelas atas sama pribumi. Terus sekitar 990 sebelum Masehi, makin rumit. Jadi 4 kelas utama berdasarkan kerjaan. Ada pendeta, prajurit, pedagang, sama pekerja. Puncaknya di akhir 1880-an muncul istilah Dalit atau tak tersentuh buat kelompok yang bahkan dianggap di luar sistem sama sekali. Mereka yang paling bawah. Sampai sekarang pun dampaknya masih kerasa banget. Ada lebih dari 200 juta orang Dalit yang masih ngalamin diskriminasi. Mereka seringnya kejebak di kerjaan-kerjaan kasar kayak nyapu jalan atau ngumpulin sampah. Dengan upah yang kecil banget dan susah dapat pendidikan layak. Jadi kemiskinan yang kita lihat di jalanan itu bukan kebetulan. Itu warisan dari struktur sosial yang udah berakar ribuan tahun. Oke. Sekarang kita lihat gimana kontradiksi ini muncul di simbol India yang paling ikonik, Sungai Gangga. Ini contoh paling pas buat ngeliatin gimana keyakinan spiritual bisa tabrakan sama kenyataan yang ada di depan mata. Buat ratusan juta umat Hindu, Sungai Gangga itu bukan sekedar sungai. Ini tuh dianggap dewi, jalan suci buat mencapai keselamatan atau moksha. Airnya dipercaya bisa ngehapus semua dosa, bener-bener sakral.
Tapi keyakinan sakral itu langsung berhadapan sama kenyataan yang pahit banget. Tiap tahun, ada 115.000 ton sampah rumah tangga yang dibuang, ya langsung ke sungai yang dianggap suci itu. 70 juta orang, kalian nggak salah dengar. Pas ada festival keagamaan, sebanyak itu peziarah yang datang buat mandi di sungai ini. Mereka percaya airnya bisa menyucikan diri. Skalanya itu gede banget, susah ngebayanginnya. Terus isinya apa sih air yang katanya suci itu? Oke, siap-siap ya. Ada 6 miliar liter limbah mentah. Ada abu dan sisa kremasi dari 40.000 jenazah tiap tahunnya. Kadang ada juga jasad yang nggak terbakar utuh. Ikannya ngandung merkuri. Dan yang paling serem, air ini jadi rumah buat bakteri super yang udah kebal sama antibiotik. Jadi ya, sungai paling suci sekaligus jadi salah satu yang paling beracun di dunia. Dari kontradiksi spiritual, kita geser ke kesenjangan ekonomi. Dan gak ada tempat yang lebih jelas nunjukin ini selain satu kota, Mumbai. Kota ini kayak miniatur dari semua paradoks yang ada di India. Coba bayangin Jakarta deh dengan 11 juta penduduknya. Nah sekarang bayangin populasi itu jadi 2 kali lipat. Jadi 23 juta orang, tapi luas kotanya tetap sama. Sempit banget kan? Nah itulah Mumbai. Padatnya luar biasa. Dan ini jelas bikin banyak banget masalah. Nah, di tengah-tengah kota ini ada Dharavi, salah satu pemukiman kumuh paling besar di dunia. Tapi jangan salah, ini bukan cuma tempat orang miskin. Justru ironisnya, Dharavi ini jadi pusat ekonomi informal yang super produktif. Omsetnya sekitar 1 miliar dolar per tahun. Gila ya. Tapi, di balik produktivitas yang gede itu, ada krisis sanitasi yang parah banget. Buat 1 juta penduduknya, toilet umumnya cuma ada 339. Cuma 339. Artinya apa? Satu toilet dipakai buat hampir 3.000 orang. Coba bayangin gimana susahnya hidup sehari-hari di sana. Jadi, cerita Dharavi ini sebenarnya ya cerminan dari cerita India secara keseluruhan. Selalu ada tarik-menarik yang nggak selesai-selesai. Antara industri informal yang maju, tapi di sisi lain ada kemiskinan sistemik. Semuanya kejebak dalam situasi politik dan sosial yang rumit banget. Ini yang akhirnya bawa kita ke pertanyaan terakhir. Ekonomi India terus melesat jadi kekuatan dunia. Tapi pertanyaannya, apakah pertumbuhan ini bakal ngangkat semua warganya ke atas? Atau jurang antara yang super kaya dan yang super miskin ini malah bakal makin lebar? Nah, itu pertanyaan besar yang mungkin cuma bisa dijawab oleh waktu.